Memang ijazah yang dipakai Pak Jokowi itu palsu, baru itu apa? Sorry, kalau ijazah dia itu asli, berarti ujaran kebencian itu terbukti. Ijazah itu dipalsukan oleh UGM sebelum tahun 2005. Kenapa harus dipalsukan lagi tahun 2012? Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu dan itu bukti yang paling hakiki. Waduh, heboh lagi nih. Purbaya buka kotak Pandora lagi. Hutang RI era Jokowi tembus ribuan triliun. Rakyat sengsara kini disuruh bayar hutang lewat pajak. Sedang kekayaan Jokowi melonjak drastis 186%. Ini menimbulkan kecurigaan publik. Apakah ada indikasi memperkaya pribadi di balik proyek ambisius Jokowi yang bermacam-macam selama ia menjabat 10 tahun terakhir ini? KPK diminta siap periksa harta kekayaan Jokowi yang kedengarannya tidak masuk akal ini. Ini terkait dengan Pak mantan presiden. Kita juga belum tahu seperti apa sih yang disampaikan. Jadi kami di KPK itu menangani perkara itu secara berjenjang. Mulai ada laporan dari masyarakat ataupun misalkan temuan oleh BPK hasil audit atau BPKP, kemudian kita tindak lanjuti di PLPM atau Dumas, kemudian dari sana tindak lanjuti penyelidikan, kemudian kalau dianggap memang ada peristiwa tindak pidana korupsinya, naik di penyidikan baru dilakukan upaya-upaya paksa, ya, memanggil, menggeledah, menyita, memeriksa orang untuk menemukan tersangkanya. Mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita tidak sedang membicarakan angka, kita sedang membicarakan kejujuran. Ketika Menteri Keuangan Purbaya berdiri di hadapan publik dan mengatakan bahwa utang negara, jika dilihat secara utuh, menyentuh angka puluhan ribu triliun rupiah, sesungguhnya ia tidak sedang membuka laporan keuangan, ia sedang membuka kotak Pandora. Kotak yang selama ini terkunci rapi di balik istilah aman, terkendali, rasio utang rendah, tidak perlu khawatir. Namun kini, satu kalimat sederhana mengubah segaranya. Ini realita yang harus dihadapi bersama, bukan disembunyikan. Kalimat ini terdengar tenang, netral, bahkan teknokratis, tapi dampaknya mengguncang fondasi narasi ekonomi 1 dekade terakhir. Utang bukan lagi angka, tapi beban hidup rakyat. Mari kita jujur, utang negara tidak dibayar oleh menteri, tidak dibayar oleh mantan presiden, dan tidak dibayar oleh elit politik. Utang negara dibayar oleh petani lewat pupuk mahal, pedagang kecil lewat pajak, kelas menengah lewat PPN, anak muda lewat masa depan yang ditarik ke hari ini. Setiap kali rakyat membeli sabun, bensin, pulsa, atau makan di warung, ada pajak. Dan dari pajak itulah bunga utang dibayar.
Said Didu menyebut cicilan utang melonjak dari ratusan triliun menjadi lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Artinya apa? Artinya negara bekerja bukan lagi untuk membangun, tapi untuk membayar masa lalu. Era proyek, besar, megah, mahal, tapi untuk siapa? 10 tahun terakhir, kita disuguhi pemandangan spektakuler. Kereta cepat, jalan tol ribuan kilometer, ibu kota baru, bendungan, bandara, pelabuhan. Pertanyaannya bukan apakah proyek itu ada. Pertanyaannya adalah, apakah semua proyek itu sebanding dengan beban utang yang diwariskan? Dan pertanyaan yang lebih berani, yang selama ini tabu diucapkan. Siapa yang paling diuntungkan dari proyek-proyek ambisius itu? Karena faktanya, rakyat kecil tidak naik kereta cepat, petani tidak hidup dari beton IKN, dan buruh tidak merasakan langsung tol Trans Jawa. Namun utangnya, rakyat yang menanggung. Purbaya dan kejujuran yang terlambat tapi penting. Ketika Purbaya mengatakan, kalau dulu fokusnya membangun, sekarang fokusnya menyehatkan. Itu bukan sekedar perubahan jargon. Itu pengakuan tak langsung bahwa ada sesuatu yang tidak sehat sebelumnya. Kejujuran fiskal ini dipuji, tapi juga menakutkan. Karena di negeri yang terbiasa hidup dari stabilitas semu, kebenaran seringkali dianggap ancaman. Namun justru disinilah masalahnya. Jika ekonomi benar-benar sehat, mengapa kejujuran baru berani dibuka setelah kekuasaan berganti? Rakyat disuruh bayar, elit justru makin kaya. Di saat rakyat diminta mengerti kondisi negara, publik dikejutkan oleh fakta lain. Harta kekayaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo melonjak hingga 186% selama menjabat. Ini bukan gosip, ini data LHKPN resmi KPK. Dari sekitar 33 miliar menjadi hampir 96 miliar rupiah. Pertanyaannya bukan sekedar naik atau tidak. Pertanyaannya, dari mana sumber kenaikan itu?